banyak kita berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Dua ya, mendorong kuantitas konten yang moderat dan mendorong kualitas konten yang moderat. Banyak tapi kalau tidak tepat sasaran ya percuma juga. Nah, mendorong pertama kuantitas, saya rasa ini yang sering saya sampaikan. Kalau ada yang namanya one day one juice, kayaknya Kementerian Agama perlu memikirkan untuk one city one studio gitu. Entah itu diletakkan di pesantren, entah itu diletakkan di KUA atau di mana. Tapi paling tidak setiap kota atau satu komunitas besar di beberapa kota itu punya satu tempat untuk kita bikin konten digital itu. Harapkan. Monggo, silakan. Iya, mungkin saya tidak akan banyak bicara soal moderasi beragama karena sudah khatam ya dari tadi dibicarakan. Tapi saya mungkin hanya ingin menggarisbawahi bahwa problem komunikasi itu menjadi sangat penting. Mungkin secara bahasa misalnya. Dulu itu ketika saya bicara tentang tasawuf, itu sama kelompok hijrah ditolak karena ada unsur bid'ah di dalamnya. Sama kelompok anak muda yang kurang beragama atau bahkan jauh dari beragama itu ditolak karena ini kok kayak bahasa-bahasa ru'yah ini. Tasawuf saya gak kenal, dari kecil saya gak pernah kenal. Ketika saya ubah menjadi yang namanya Islam cinta, itu keduanya sama-sama kemudian menerima. Jadi itu mungkin secara bahasa. Misalnya dalam beberapa hal moderasi beragama kita bisa lah ubah menjadi Islam wasit gitu. Gak usah sampai wasatiyah, Islam wasit aja itu kayaknya anak muda lebih bisa menerima ketika bahasanya sudah Islam wasit. Oh iya, wasit itu harus adil, harus di tengah tapi harus bersikap dan lain sebagainya. Itu mungkin soal bahasa karena itu menjadi sangat penting khususnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat karena sering patah di sana. Nah, karena tadi Gusmen juga nitip untuk saya memberikan pencerahan terkait komedi juga. Misalnya gini, pernah ada orang Madura itu naik kereta, kemudian dia keluarkan tangannya, kemudian ditegur oleh si pramugaranya, Pak gak boleh mengeluarkan tangan. Loh kenapa? Kalau kena tiang nanti tangan bapak bisa patah. Kemudian kata si orang Madura ini, dia makin keluarkan itu tangan karena dia merasa dirinya kuat, dia superior gitu. Tapi kemudian ada orang Madura lain yang mendekati, kemudian dia bisikin dan dia masukin tangannya. Si pramugara ini kemudian nanya, Bapak ngomong apa tadi? Saya orang Madura, bisa ngomong sama orang Madura, tahu budayanya. Saya bilang, Pak tolong tangannya dimasukin, karena kalau kena tiang, tiangnya patah Pak. Oh begitu, oke saya masukin kata dia. Nah ini soal problem komunikasi. Banyak kita berkomunikasi tapi tidak komunikatif. Seperti dua orang tuli, yang satu pegang pancing, yang satu sedang rebahan. Terus nanya, mau kemana Pak? Mau mancing. Kemudian yang pegang pancing bilang, oh enggak saya mau mancing kok. Kemudian yang rebahan nanya lagi, oh saya kira mau mancing. Ini seolah-olah berkomunikasi, tapi tidak komunikatif gitu. Tidak ada titik temu dari komunikasi ini. Nah, media sosial sering menjadi komunikasi yang bersifat banal. Di mana kemudian ya sudah, ya seolah-olah berkomunikasi nih di media sosial, tapi figulubihim satta gitu, hatinya gak ada gitu, sebenarnya gak ada titik temu dari komunikasi gitu. Jadi mungkin pertama bahasa gitu. Tapi yang dan saya pada dasarnya optimis untuk bersetia kepada alternatif narasi, tidak kepada kontra narasi di media sosial. Karena jelaskan waqul ja'al haq, kemudian wadhahakal batil. Kalau yang benar datang tanpa diusir, yang batil itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi karena anak muda khususnya di generasi digital ini gak suka orang itu dituduh-tuduh, digurui dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, kita fokus menyampaikan pandangan kita, alternatif narasi kita, tanpa kemudian ngejudge yang lain dengan ini dan itu. Ya udah, itu akan lebih mungkin diterima dan kita bisa lebih seharusnya sukses karena kan toh perang yang benar sekalipun kata Al-Quran itu pasti manusia tidak suka. Kan perang yang benar sekalipun Allah bilang bahwa kurhun,
pasti kamu gak suka tuh yang namanya perang, apalagi perang yang tidak benar gitu. Jadi pada dasarnya di media sosial tuh orang ya gak suka konten-konten yang tidak inspiratif, menyerang dan lain sebagainya. Karena itu penting kemudian moderatisme ini disampaikan fokus kepada apa yang ingin disampaikan, tapi tidak kemudian memancing hal-hal yang saya kira tidak perlu. Nah, secara lebih teknis karena waktunya sudah mepet sekali, problemnya kan ada jarak antara popularitas dan otoritas. Orang yang punya otoritas itu tidak bisa populer. Orang yang populer itu tidak punya otoritas keilmuan di media sosial. Itu saya rasa problem dasarnya. Sehingga kemudian muncul masalah orang yang populer tapi sebenarnya gak punya sesuatu. Orang yang punya otoritas dia bisa jadi gak mau, ngapain saya ke media sosial, ngurusin media sosial, mending saya nulis di jurnal gitu. Dia gak tahu, gak peduli atau tidak mampu untuk pergi ke media sosial. Nah, ini dorongan yang perlu dilakukan, memunculkan kemauan dan kemampuan untuk masuk ke media sosial dari kelompok-kelompok yang punya otoritas itu sendiri. Nah, disinilah kemudian negara dalam hal ini Kementerian Agama perlu hadir secara lebih masif pada hal-hal yang sifatnya lebih praktis ini. Yaitu yang pertama adalah menurut saya kan dua ya, mendorong kuantitas konten yang moderat dan mendorong kualitas konten yang moderat. Banyak tapi kalau tidak tepat sasaran ya percuma juga. Banyak itu santri-santri yang frustasi. Saya sudah bikin video banyak tapi penontonnya cuma keluarga saya sendiri gitu. Dan 40 tetangga kanan, 40 tetangga kiri gitu. Kenapa? Ya karena kualitasnya enggak baik, tidak kreatif dan lain sebagainya, sehingga dia frustasi. Nah, mendorong pertama kuantitas, saya rasa ini yang sering saya sampaikan. Kalau ada yang namanya one day one juice, kayaknya Kementerian Agama perlu memikirkan untuk one city one studio gitu. Entah itu diletakkan di pesantren, entah itu diletakkan di KUA atau di mana, tapi paling tidak setiap kota atau satu komunitas besar di beberapa kota itu punya satu tempat untuk kita bikin konten digital itu. Tanpa ini secara kuantitas dan secara kualitas itu tidak akan bisa. Karena kita tahu bahwa dai-dai dan daiyah-daiyah yang moderat ini miskin, Pak. Dia susah itu kalau diajak bikin konten, ngurusin umat aja susah gitu dan lain sebagainya. Jadi iya, Buya Arazi tadi pakai HP gitu. Ini memang orang moderat itu kecenderungannya miskin memang biasanya. Jadi perlulah didorong secara kuantitatif untuk misalnya membuat studio-studio di mana kemudian kelompok moderat ini punya tempat, hanya modal bawa diri aja ke sana. Dan saya tidak berbicara secara teoritis ini. Misalnya saya sudah melakukan ini di daerah Ciputat, di depan pesantrennya Buya Ar-Razi yang dulu nyantri, yaitu di daerah Pisangan Ciputat sana, di Darsun, depan Darsun. Itu saya bikin studio. Satu studio yang bisa digunakan siapa saja kelompok moderat untuk bikin video. Dan itu sangat efektif. Banyak video-video yang saya menemukan bahwa ini efektif karena kadang saya nonton video gak kerasa, ini kok kayak studio saya kenal gitu. Padahal saya sudah mulai gak kenal dai-nya ini siapa. Karena izinnya udah gak di saya, ada yang mengelola di sana. Itu mulai saya sering nonton video, ini kayaknya di studio saya deh gitu. Dan itu mulai banyak gitu orang karena sudah mulai ada fasilitasnya. Jadi itu yang secara kuantitatif. Secara kualitatif ada dua hal paling enggak. Yang pertama adalah pelatihan. Karena kalau gak dilatih, biasanya santri-santri moderat ini tidak kreatif. Itu problem santri itu gak kreatif. Sehingga dia perlu dilatih secara digital. Karena perangnya adalah perang algoritmatik. Kalau kita gak mengerti medan perangnya, ya kita sampai kapanpun tidak akan bisa memenangkan peperangan ini. Dan algoritma itu tidak dibuat oleh orang-orang yang mulia, tapi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ya kalau lo bisa datengin duit sama gua akan beri fasilitas kepada lo. Dan konten-konten kita seringkali tidak kreatif, tidak menarik, sehingga secara algoritma ngapain dukung kata Mark Zuckerberg. Kan Mark Zuckerberg ini bukan seorang muslim,
bukan seorang nahdin gitu yang harus mendukung konten kita, kan enggak. Nah, masalahnya konten kita tidak menarik untuk didukung oleh platform-platform digital itu. Karena itu penting pelatihan secara masif dan tidak bersifat seremonial, tapi pelatihan yang betul-betul pelatihan untuk mendidik. Saya pernah mengusulkan itu, saya lupa di mana, kalau nggak salah di TV 9 ketika diundang, kata saya, kenapa kita nggak pernah punya inisiasi untuk misalnya bikin yang namanya Wali Songo Reborn gitu. Yang ada kan Warkop DKI Reborn doang. Wali Songo Reborn adalah Wali Songo 9 anak muda yang kita ciptakan menjadi dai yang bisa masuk ke anak muda untuk kembali mengislamkan anak muda dalam tanda petik gitu. Ya, artinya ini sentuhan-sentuhan kreatif lah saya kira melalui pelatihan. Gak usah banyak-banyak, gak usah mengundang 90-50 orang gitu. Udah 5 orang tapi jadi. Saya rasa itu sangat efektif, sangat cukup untuk memperbaiki kualitas keberagamaan kita agar lebih moderat. Dan yang kedua adalah pendampingan. Nah, ini yang sering. Pelatihan sering terjadi tapi 50 orang sehingga tidak efektif, atau efektif tapi tidak ada pendampingan setelah itu. Dia mau bikin konten di mana studionya gak ada, mentornya siapa itu gak ada. Karena ingat dulu misalnya lahirnya dai-dai TV yang baik-baik itu kan salah satunya karena dimentori oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kalau kita ingat, UJ itu banyak dai yang dibesarkan oleh dia. Nah, ini yang sering saya lakukan dan sering saya pikirkan, bahwa orang-orang seperti Buya Ar-Razi, seperti saya, seperti kita semua yang di sini, yang punya santri-santri yang kemudian dipegang dan kita promosikan untuk dia menjadi dai juga ke depannya gitu. Seperti yang dilakukan. Pendampingan itu menurut saya sangat penting, karena kreativitas itu tidak bisa dipelajari gitu. Tidak bisa pelatihan selesai, tidak bisa. Dia harus toolsnya, feelsnya harus diasah melalui pendampingan. Karena itu paling enggak menurut saya hal-hal yang penting untuk kita lakukan demi dakwah moderasi yang lebih baik. Oke, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada Wali Songo Reborn, Anda nanti panggilannya Sunan Habib Hussein Al Jafar.